Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Salsabila Gisviani, mahasiswa dari Universitas Pelita Bangsa. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai perilaku biaya. Yang pertama-tama saya akan membahas mengenai definisi biaya. Biaya merupakan pengorbanan sumber ekonomi untuk memperoleh barang atau jasa yang diharapkan memberi manfaat sekarang dan masa yang akan datang. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan perilaku biaya? Perilaku biaya adalah cara biaya berubah dalam hubungannya dengan perubahan penggunaan aktivitas. Perilaku biaya merupakan hal yang penting dalam pengambilan keputusan, estimasi biaya di masa yang akan datang, dan evaluasi terhadap pelaksanaan di masa lalu. Lalu, tujuan utama dari perilaku biaya yaitu pengendalian biaya, pengestimasian biaya, dan pembuatan keputusan. Selanjutnya yaitu klasifikasi biaya berdasarkan ketelusuran biaya ke produk. Yang pertama yaitu biaya langsung atau direct cost. Biaya langsung adalah biaya yang dapat ditelusuri sampai ke produk secara langsung. Contohnya biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja. Yang kedua yaitu biaya tidak langsung atau indirect cost. Biaya tidak langsung adalah biaya yang tidak dapat ditelusuri sampai ke produk secara langsung. Contohnya yaitu biaya gaji supervisor produksi dan biaya gaji bagian administrasi. Selanjutnya yaitu biaya berdasarkan perilaku. Yang pertama, biaya tetap. Biaya tetap adalah biaya yang tidak berubah jumlahnya di dalam suatu lingkup aktivitas tertentu. Jumlah total biaya tetap tidak akan berubah ketika aktivitas bertambah atau berkurang. Karena biaya tetap secara konstan tidak berubah jumlahnya. Biaya tetap per unit aktivitas berkurang ketika volume naik, dan biaya tetap per unit aktivitas naik ketika volume berkurang. Contohnya, harga sewa bangunan tidak akan berubah bahkan ketika level penjualan dari penyewa berubah secara dramatis. Contoh lainnya dari biaya tetap yaitu biaya depresiasi mesin, asuransi, beban bunga, dan pajak properti. Yang kedua yaitu biaya variabel. Biaya variabel adalah biaya atau pengeluaran yang dapat berubah apabila jumlah barang yang dihasilkan juga berubah. Semakin besar jumlah volume produk yang diproduksi oleh perusahaan, maka semakin besar juga biaya yang dikeluarkan. Contoh dari biaya variabel yaitu biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja. Yang ketiga, biaya semi variabel. Biaya semi variabel adalah sebuah pengeluaran yang memiliki elemen biaya tetap maupun biaya variabel di dalamnya. Biaya semi variabel ini akan mengalami perubahan ketika terjadi perubahan volume kegiatan. Contoh dari biaya semi variabel yaitu biaya telepon, biaya listrik, dan biaya air. Selanjutnya yaitu biaya berdasarkan fungsi. Yang pertama, biaya produksi. Biaya produksi adalah biaya untuk membuat bahan menjadi produk jadi. Biaya produksi meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead. Yang kedua yaitu biaya pemasaran. Biaya pemasaran adalah biaya yang terjadi untuk memasarkan produk atau jasa. Biaya pemasaran terjadi dalam fungsi pemasaran. Contoh dari biaya pemasaran yaitu biaya promosi, biaya iklan, dan biaya pengiriman. Lalu yang ketiga, biaya administrasi dan umum. Biaya administrasi dan umum yaitu biaya yang terjadi dalam rangka mengarahkan, menjalankan, dan mengendalikan perusahaan. Biaya ini meliputi gaji administrasi, biaya depresiasi, dan biaya perlengkapan. Selanjutnya yaitu metode pembebanan biaya. Metode yang pertama yaitu metode direct tracking. Direct tracking merupakan penelusuran yang dilakukan untuk mengidentifikasi dan membebankan biaya yang berkaitan langsung dan fisik dengan sebuah objek biaya. Penelusuran pada umumnya dilakukan dengan cara pengamatan fisik komponen pembentukan produk. Contohnya, dalam perusahaan meja, objek biayanya yaitu meja, sebuah produk.
biayanya bahan baku yaitu kayu dan biaya tenaga kerja pembuat meja. Pembebanannya berapa banyak kayu yang habis, berapa jam biaya tenaga kerja yang diperlukan, dan biaya tersebut langsung dibebankan kepada meja. Kelemahan dari metode ini yaitu tidak memperhitungkan biaya yang tidak berhubungan dengan pembuatan meja. Misalnya, listrik yang terpakai, biaya depresi mesin, dan biaya lain-lain. Metode pembebanan biaya yang kedua yaitu driver tracking. Driver tracking dapat diartikan sebagai penggunaan penggerak aktivitas untuk membebankan biaya pada objek biaya. Penggerak atau driver diartikan sebagai faktor yang menyebabkan perubahan dalam penggunaan sumber daya dan memiliki hubungan sebab akibat dengan biaya yang berhubungan dengan objek biaya. Contohnya, objek biayanya yaitu meja. Aktivitasnya pengesetan, biayanya biaya pengesetan. Jumlahnya jumlah pengesetan. Pembebanannya yaitu 20% aktivitas pengesetan meja, maka sebesar 20% biaya pengesetan dibebankan ke meja. Kelemahan dari metode ini yaitu perhitungan ini dianggap kurang akurat. Metode pembebanan biaya yang ketiga yaitu alokasi. Alokasi sering disebut juga dengan biaya tidak langsung. Biaya terjadi tetapi tidak memiliki hubungan sebab akibat dengan objek biaya, sehingga biaya tidak secara langsung dapat dibebankan kepada objek biaya. Contohnya, objek biaya pada meja, aktivitasnya mendepresiasikan gedung. Biayanya biaya depresiasi gedung. Pembebanan tidak ada hubungan langsung dan sebab akibat antara depresiasi gedung dengan jumlah unit meja yang diproduksi. Selanjutnya yaitu pemicu biaya. Pemicu biaya yaitu faktor yang menentukan besar atau kecilnya permintaan biaya oleh aktivitas. Aktivitas yang dilakukan pada perusahaan itu mengonsumsi biaya. Konsumsi biaya ini dipengaruhi oleh pemicu biaya. Dari tabel ini bisa dilihat bahwa analisis aktivitas dan analisis biaya berada dalam posisi sejajar. Hal ini menunjukkan bahwa kedua analisis tersebut dapat dilakukan secara berurutan atau sekaligus bersamaan. Analisis aktivitas adalah proses identifikasi aktivitas yang dilakukan. Hasil akhir dari analisis aktivitas adalah inventarisasi aktivitas. Selanjutnya, analisis biaya. Bertujuan untuk menentukan jumlah biaya yang dikonsumsi untuk setiap aktivitas. Analisis biaya dijadikan dasar untuk mengidentifikasi unsur biaya yang dikonsumsi oleh setiap aktivitas. Setelah aktivitas dan biaya yang dikonsumsi diketahui, langkah selanjutnya adalah melakukan inventarisasi faktor kemungkinan yang menyebabkan tinggi rendahnya konsumsi biaya tersebut. Faktor penyebab tinggi rendahnya konsumsi biaya oleh aktivitas disebut dengan pemicu biaya. Pemicu biaya dapat lebih dari satu untuk suatu aktivitas tertentu. Oleh karena itu, perlu dilakukan inventarisasi agar dapat ditentukan faktor pemicu yang paling tepat. Yang terakhir yaitu penentuan pemicu biaya. Dasar yang digunakan manajemen untuk menentukan pemicu biaya adalah adanya hubungan sebab akibat antara biaya dan aktivitas. Apabila manajemen menemukan hubungan sebab akibat pada lebih dari satu pemicu biaya, maka ia harus memilih yang terbaik di antara alternatif pemicu biaya yang ada. Contoh kasus perilaku biaya. PT Gudang Jaya menyajikan informasi pada bulan Agustus 2024 sebagai berikut. Yang pertama, bahan baku digunakan senilai Rp700.000. Yang kedua, bahan penolong digunakan sebesar Rp300.000. Yang ketiga, gaji tenaga kerja operator pabrik sebesar Rp850.000. Yang keempat, gaji supervisor pabrik sebesar Rp250.000. Yang kelima, biaya pemasaran digunakan Rp275.000 dan biaya administrasi umum digunakan Rp225.000. Tentukan berapa besaran dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik.
Yang kedua, hitung berapa besaran biaya utama dan biaya konversi. Langsung saja kita jawab pertanyaan dari contoh kasus perilaku biaya. Yang pertama itu yang ditanya biaya bahan baku. Bisa kita lihat dari contoh kasus tersebut, biaya bahan baku senilai Rp700.000. Yang kedua itu yang ditanya biaya tenaga kerja langsung. Yang termasuk dalam tenaga kerja langsung yaitu gaji operator pabrik senilai Rp850.000. Yang ketiga yang ditanya biaya overhead pabrik. Yang termasuk dalam biaya overhead pabrik yaitu bahan penolong senilai Rp300.000 dan gaji supervisor pabrik senilai Rp250.000. Jadi biaya overhead pabrik seluruhnya senilai Rp550.000. Selanjutnya, pertanyaan bagian yang kedua yaitu biaya utama dan biaya konversi. Biaya utama yaitu yang termasuk biaya utama, biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Biaya bahan baku senilai Rp700.000 ditambah biaya tenaga kerja langsung senilai Rp850.000. Jadi biaya utama seluruhnya senilai Rp1.550.000. Yang kedua, biaya konversi. Yang termasuk biaya konversi yaitu biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik. Biaya tenaga kerja langsung yaitu senilai Rp850.000 ditambah biaya overhead pabrik senilai Rp550.000. Jadi total seluruhnya yaitu Rp1.400.000. Jadi bisa disimpulkan dari hasil perhitungan yaitu biaya bahan baku Rp700.000, biaya tenaga kerja langsung Rp850.000, biaya overhead pabrik Rp550.000, biaya utama Rp1.550.000 dan biaya konversi Rp1.400.000. Biaya pemasaran dan biaya administrasi umum tidak termasuk dalam perhitungan biaya produksi karena biaya tersebut termasuk ke dalam biaya periode. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.